Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan dialog dari dua mantan ustadz hebat. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti Al-Quran, dan mengerti juga kitab suci, Alkitab ya. Dan sekarang mereka sudah menjadi seorang murtadin melalui dialog mereka. Kita akan belajar dan mengetahui tentang perbandingan bagaimana isi daripada Al-Quran maupun Alkitab. Jadi saudara-saudara sediakan kopi sebelum nonton video ini, karena saya berharap saudara-saudara gereja YouTube bisa memahami dengan jelas gitu ya. Kita sama-sama belajar dengan video ini gitu. Kita tonton dari awal sampai habis, dan semoga ini pastinya akan memberikan pencerahan buat saudara-saudara gereja YouTube. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Dan firman Tuhan berkata, kebenaran yang kamu ketahui pasti memerdekakan kehidupanmu. Wow, luar biasa. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik. Ini duet maut ya. Apa? Shalom. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Saya jadi pengen ketawa lagi, kayak balik lagi ke Islam. Astagfirullahaladzim. Jadi, dulu kalau saya sering berdoa Pak Ustadz waktu saya jadi imam ya. Iya. Saya jadi imam. Saya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi sakirin. Hamdan ya mahwa yukafi mazidah. Nah, itu padahal saya enggak nangis. Tapi supaya aura ke belakang itu mereka sampai amin, amin, amin. Betul. Saya bertobat itu. Ketahuan pembohong. Saya bertobat dan saya minta ampun sama Tuhan. Hari ini saya tidak mau lakukan itu karena saya sudah menerima dan menikmati kebenaran yang daripada Yesus Kristus. Haleluya. Kanda mohon izin, malam hari ini kita mau sharing. Kebetulan ini menjadi pergumulan secara pribadi buat saya, karena saya dari tahun 2000 sejak saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya tidak konsisten untuk membaca Al-Quran. Kalau dulu sebelum saya bertobat itu wajib setiap tahun itu pasti khatam, karena kami tadarus ya. Dan yang saya mau bertanya malam hari ini, apakah Isa dalam Al-Quran itu sama nggak dengan Yesus yang kita percayai dalam Alkitab? Karena saya mempelajari bahwa Nabi Isa itu dia lahir dari seorang perawan yang bernama Maryam tanpa menikah, berarti tidak mempunyai suami. Itu dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat yang ke-20. Bahkan di sana juga dikatakan Isa lahir di bawah pohon korma. Nah ini dulu waktu saya sekolah, waktu di Aliyah, saya belum pernah diajarkan sama ustadz saya, sama guru-guru saya untuk membahas tentang Isa Al-Masih. Tetapi ketika saya tahun 2000 saya mengejar orang-orang Kristen sampai di Bali dan saya masuk penjara di situ saya banyak belajar tentang Isa Al-Masih. Karena pemahaman saudara kita yang Kristen dulu bahwa Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran sama Isa Al-Masih yang ada dalam Alkitab itu sama. Tetapi ketika saya pelajari, saya gali lagi di dalam Al-Quran dan di dalam Injil, itu sangat beda sekali. Bagaimana menurut Bapak Muhammad Kece dengan apa yang disampaikan sama Muhammad kepada umatnya? Terus di sana dikatakan bahwa dari bayi Isa telah melakukan mujizat, yakni dapat berbicara. Maryam 30 sampai 33. Isa diangkat oleh Allah ke surga, berarti tidak disalib. Ya, di dalam An-Nisa ayat 157 sampai 158. Mungkin nanti kita bisa baca ini bersama.
Terus Isa hanya seorang nabi saja dalam Maryam ayat 30. Di sana juga dikatakan Isa bukan seorang juru selamat dalam Az-Zukhruf ayat 59. Tapi kalau saya membaca dalam Alkitab, Yesus Kristus itu, atau yang dikenal sama saudara kita bahwa Isa Al-Masih itu, Yesus lahir dari perawan Maria dengan mempunyai seorang suami yang bernama Yusuf. Walaupun sampai Yesus lahir mereka tidak bersetubuh. Dalam Matius 1 ayat 25. Jadi Yesus murni lahir tanpa adanya hubungan biologis antara pria dan wanita. Yang kedua, Yesus lahir di sebuah rumah dan dibaringkan dalam palungan. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan di Yesus Isa lahir itu di bawah pohon korma. Itu cerita dari mana? Setelah saya gali-gali ternyata, wah ini dongeng-dongeng yang kayak gimana, seperti dongeng Abu Nawas, seperti akal saya sebelum saya bertobat. Oke, terus Yesus melakukan mujizat pada umur 12 tahun kalau dalam Alkitab, yakni berbincang-bincang dengan alim ulama orang pintar di Israel waktu itu di dalam bait Allah. Ya, terus Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Sedangkan dalam Islam itu dalam Al-Qur'an Isa tidak mati, langsung diangkat oleh Allah. Nah, yang diserupakan itu adalah muridnya. Saya tidak tahu murid siapa yang diserupakan dalam Al-Qur'an. Dan saya di sana disarankan bahwa Allah itu sebaik penipu. Waduh, luar biasa sekali yang saya ini mungkin yang saya rindu untuk kita mau sharing bersama malam hari ini. Terus selanjutnya Yesus mati dari kayu salib sebagai juru selamat dalam Matius 27 ayat 32 sampai 56. Yesus adalah nabi. Betul, dalam Matius 13 ayat 57 juga disampaikan Yesus adalah nabi, Yesus adalah guru. Matius 8 ayat 19 pasal 19 ayat 16 juga banyak sekali di sana, nanti mungkin kita akan bahas. Yesus juga Tuhan. Ya, di dalam Injil ini dikatakan Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia juga guru, dia juga Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 32, bahkan Yohanes 13 ayat 13 di sana dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, selanjutnya Yesus merupakan juru selamat atau Mesias. Nah, ini yang saya baca dalam Alkitab, Injil yang saya pelajari, yang saya imani sekarang. Dan yang kedua yang mungkin perlu kita sharingkan malam hari ini, kalau memang betul Yesus itu adalah Isa, atau Yesus itu sebagai Tuhan dalam Al-Quran, apakah bisa diterima dengan iman kita sekarang ini? Dan saya membaca dalam Al-Quran bahwa kami dulu orang-orang Islam itu percaya kepada kitab-kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih yang mereka percayai. Tapi saya membaca dalam Al-Quran, belum pernah saya temukan Injil itu yang mana. Sedangkan di kita, di dalam Alkitab itu ada Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, seperti itu Bapak. Mungkin kita bisa sharing Bapak. Tapi yang pertama tadi, pertanyaan saya yang pertama tadi itu, apakah Bapak sependapat dengan saya bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang kita percaya dalam Alkitab? Baik, terima kasih. Sebelum ke topik pembahasan, mungkin saya akan menyampaikan dulu secara jujur, terutama kepada orang-orang yang beragama Kristen. Jadi takutnya saya nanti dituduh menipu lagi. Jujur, saya identitas KTP saya Haji Muhammad Kosman. Takutnya nanti ada yang mau transfer rekening nggak jadi orang Kristen. Wah, ini begitu. Berarti rukun Islam sudah komplit ya? Ya, Haji Muhammad Kosman. Nah, takutnya ada orang lagi yang mau memualafkan saya. Saya udah Islam, udah Islam di KTP saya. Jadi nggak usah khawatir. Begitu. Masya Allah. Cuman KTP dunia untuk Islam, ini dunia. Hati saya untuk Yesus. Begitu Amen. Ceritanya. Wow, kenapa? Kenapa perahu dua? Enggak. Memang saya statusnya
agama Islam, karena agama Islam itu belum bisa dihilangkan oleh Pak Jokowi sekarang, masih mayoritas soalnya. Islam itu adalah kekuasaan raja. Jadi status bisnis saya Islam, ya, karena Islam itu adalah organisasi. Jadi kalau ada donatur dari agama apapun, nggak usah takut. Saya ini memang milik Kristus, makanya saya selalu mengabarkan Kristus. Memang KTP belum bisa berubah. Saya 4 kali mau berubah, halangannya banyak. Ada mati lampu lah, ada pejabatnya tidak ada. Ada aja. Setiap 5 daerah saya mau ganti KTP tidak jadi. Ternyata Tuhan punya rencana. Mau mengabarkan Injil sedahsyat ini. Jadi Tuhan tahu apa yang akan saya alami. Ternyata saya gara-gara menyampaikan kitab kuning kan saya dilaporkan ke Polda. Gara-gara pakai ayat Quran saya dilaporkan ke Polda. Ya saya orang Islam punya hak dong menyampaikan ayat Al-Quran. Karena memang dari dasarnya background saya dari kecil mengajarkan Al-Quran. Itu. Betul, mengajarkan fikih. Nah saya menyampaikan kepada orang lain bahwa kitab ajaran Islam itu kitab kuning, kitab fikih. Nah, saya juga dulu dari kecil belajar di situ. Maka sekarang saya kasih tahu ke publik supaya jangan merasa paling benar mengikuti kitab kuning, itu tujuannya. Nah, makanya ini perlu dijelaskan dulu. Takutnya ada yang mau transfer ragu-ragu. Oh, Pak Haji ternipu katanya Pak Haji, kan begitu. Banyak haji yang pakai sorban itu menipu, seperti yang dilakukan oleh Kangjeng Dimas itu dulu ya, sampai di penjara. Banyak itu ngaku haji dan sebagainya, pada nipu, bikin penggandaan uang. Nah itu saya jangan disamakan dengan itu. Jangan disamakan dengan itu. Ya. Jadi orang Kristen jangan merasa terbohongi. Hati saya murni milik Kristus. Amin. Cuma KTP saya milik Islam, mayoritas NU. Wow. Mayoritas ini Banser NU, ya. Banser. Ya. Iya. Jadi kalau NU mau mengajak saya lagi punya mimbar, dinaikin lagi kayak menggantikan Yaya Waloni, saya siap untuk menyampaikan kebenaran. Begitu. Wow, sepakat. Kalau Gus Yakut ngundang saya, udah Pak Kace mimpin Islam lagi kepada Yesus Kristus di gereja, di masjid, gantikan Yahya Waloni, saya siap. Nothing impossible for Christ. Oke, itulah yang ingin saya sampaikan dengan jujur saya kepada publik. Saya tidak menipu orang, cuma memang status identitas saya masih Islam. Jadi hukum tidak bisa melaporkan saya tentang penistaan Al-Quran. Kalau Ahok memang Kristen, wajar Ahok dilaporkan. Kalau Muhammad KC Islam, tidak wajar dilaporkan. Karena kalau Muhammad KC dilaporkan, nanti Pak Hakim saya tunjukin Al-Qurannya. Biar Pak Hakim juga saya injili. Begitu kalau saya di penjara. Saya tidak takut. Saya tidak takut mati. Kenapa? Karena dulu saya tidak ada, menjadi ada, tua. Sekarang sudah tua. Sebentar lagi juga saya dapat mobil, bukan maut. Dapat mobil. Haleluya. Saya sudah tua, saya tidak takut mati. Saya sebentar lagi juga rumah dan tanah, kan begitu. Amin, amin. Nah, kembali ke sekarang baru ke topik nih. Setelah saya menjelaskan, itu pembukaan ya. Tadi pertanyaannya, apa Isa di Al-Quran dengan Yesus beda? Kalau Yesus lahir di kandang domba, kalau Isa Al-Masih lahir di kebun kurma. Jelas beda. Di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma, iya. Dan ketika melahirkan, Maryam itu menggoyang pohon kurma. Bagaimana mungkin orang sekecil itu pohon kurma sebesar itu bisa digoyang? Logikanya gimana? Ada sungai lagi. Lah iya. Ada sungai lagi. Aduh. Nah itulah. Ini kita harus menyadarkan bangsa Indonesia ini jangan terlena dengan pembohongan itu. Karena bohong cerita itu, dongeng gitu. Ya, tapi saya katakan biarkan Isa di Al-Quran itu sama dengan Yesus. Kenapa sama? Yesus di kandang domba lahir, Isa di kebun korma. Karena kandang dombanya ada di kebun korma itu. Oh, siapa? Ya? Balak Syawab.
Allahu a'lam. Iya. Nanti Jadi mungkin kita bisa sharing begini. lebih lagi ya. Intinya begini, saya menjelaskan tentang Isa Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya. Ini asal usulnya ya, asbabun nuzulnya ya. Isa Al-Masih dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 91 yang dikatakan begini, walati ahsanat farjaha panafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Yang artinya, ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari kami, kata Allah. Betul. Dan dia dijadikan anak, tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih itu adalah ruh dari Allah yang dikirim melalui rahim Maryam, maka menjadilah wujud manusia. Menjelma menjadi manusia sempurna, manusia yang suci. Jadi Isa Al-Masih itu adalah ruh Allah, kalimat Allah. Dijelaskan oleh Al-Imran ayat 45, dia kalimatullah yang datang dari Allah. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau saudara ingin dekat dengan Allah, ikuti Isa. Ikuti Yesus. Wow. Karena Yesus terkemuka dunia dan akhirat, bukan Muhammad. Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jangankan umatnya, anaknya sendiri Fatimah tidak bisa ia selamatkan. Sehingga ada hadis yang berkata, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Oh, Ya. bagaimana mungkin umat Islam mau diselamatkan oleh Muhammad? Anaknya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Oleh karena itu Muhammad kaca tahu ikut Islam tidak akan selamat, maka tinggalkan itu. Lebih baik ikut Yesus, ada kepastian. Saudara Amin. mau selamat, ikut Yesus segera. Wow. Karena itu tertulis di Al-Quran. Ikut Isa Al-Masih, inilah jalan yang lurus. Ihdinas Ikut Isa siratal mustaqim, Al-Masih adalah siratal jalan yang mustaqim. lurus. Sekaligus Amin. ke ayat 4361 aja huruf. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Orang Islam yang tidak mau mengikuti Isa Al-Masih dan dibaptis tidak akan selamat. Karena keselamatan hanya melalui Yesus dari Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Idqallallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa za'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil kiamah. Kiamah. Yes. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, ini Allah lu yang berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang yang kafir. Oh, dibersihkan dari orang yang kafir. Berarti selain Isa dan pengikutnya berarti orang kafir. Ya. Dan menjadikan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Itu terjelas di Al-Quran. Nah pertanyaannya, saudara mau ikut Isa atau ikut Muhammad yang nggak jelas? Silakan pilih. Saya tidak mengajak untuk Anda Kristen. Al-Quran mengatakan yang kembalinya kepada Allah adalah Isa dan pengikutnya, bukan Isa saja. Amin. Nah, Ya. tidak ada ayatnya Muhammad akan kembali kepada Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Makanya ini yang paling penting. Saudara kemana mau pergi? Kepada Allah, ikut Isa, ikut Yesus. Begitu. Nah itulah perbedaannya. Kalau Isa di Alkitab, Isa di Al-Quran, Yesus di Alkitab. Dan ingat, ingat Al-Quran berkata, lastum ala sayyin hatta tuqimu Taurata wal Injil. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Kalau saudara percaya kepada Al-Quran, harus ikuti Taurat dan Injil. Di mana adanya Taurat dan Injil? Tuh di Pak Paul Jan. Silakan datang ke Pak Paul Jan, minta Taurat Di dan Bible, Injil. ya?
Haleluya. Iya, di Bible katanya. Oke, saya mau maaf. Di Mesir tidak ada Taurat dan Ya. Injil. Di Mesir tidak ada Taurat dan Injil. Yang ada Al-Quran. Al-Quran Oke. menunjukkan mengikuti Taurat dan Injil. Di dalam Taurat Ya. dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Jadi kalau tidak mengikuti Taurat Injil, takwanya tidak benar di hadapan Allah. Tidak Begitu. sempurna. Tidak sempurna. Itu saja sementara jawaban perbedaan Isa Al-Masih dengan Yesus. Oke, ya. Tadi kebetulan disinggung masalah Taurat dan Injil. Nah, di dalam Al-Quran ada nggak Taurat dan Injil? Karena saya melihat dari sejarah Nabi Abraham, Nabi Ishak itu tidak berurutan. Itu seperti dongeng yang bersambung seperti itu, Bapak. Mohon maaf. Baik. Yang mana yang disebut Saya jawab. Taurat dalam Al-Quran dan Injil Baik. dalam Al-Quran? Saya jawab, di Al-Quran tidak ada Taurat. Yang ada di Al-Quran adalah sapi betina. Ya, betul. Yang ada di Al-Quran adalah Anisa. Yang ada di Quran adalah lebah. Yang ada di Al-Quran ada ankabut, laba-laba. Yang ada di Al-Quran adalah jin. Surat jin Surat 72. jin, iya. Betul. Ada pesan jin. Kalau mau ke Ka'bah kata naik pesawat, wirid surat jin dari semalam 40 kali. Nah, di Quran itu tidak ada Taurat. Yang ada cerita ayatnya ada yang hampir mirip dengan cerita Taurat karena memang Al-Quran itu sebagian dari ayat-ayat Alkitab. Kalau Oke, saya Taurat baca dan Al-Quran tidak ada. Cuma Ya, ayatnya ada yang mirip dengan Taurat, begitu. Karena Betul, memang betul. Al-Quran, ayat Al-Quran itu diambil dari ayat-ayat Alkitab. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Zuhruf ayat yang keempat. Begitu. Jelas itu. luar biasa. Al-Quran Iya. adalah mengambil ayat-ayat Alkitab. Oke, Begitu. kalau kita membaca Taurat itu kan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di situ ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, dalam Al-Quran saya pernah belajar waktu saya sekolah dulu bahwa yang dibakar itu Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Tapi saya Ya, baca dalam benar. Alkitab kok tidak ada. Bahkan yang di sana itu yang dibakar itu sama Nebukadnezar itu kan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kok bisa dalam Al-Quran itu yang dibakar itu Nabi Ibrahim? Bapak pernah mendengar itu? Ayatnya ada. Ayatnya ada di Al-Quran. Cuman dijadikan doa supaya memegang api tidak panas. Ada ayatnya begini. Ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim kun payakun. Kan begitu ayatnya. Iya, betul. Jadi bisa dijadikan doa. Siapa yang ingin megang api tidak panas harus baca ayat itu. Sehari jadi semalam kebal saya dulu. 40 kali baca ayat itu, puasa 40 hari. Begitu. Jangan makan garam, jangan makan Saya gula. mutih dulu ya, betul. Nanti mutih. saja iya 40 hari ya. Saudara-saudara yang mendengarkan, kalau mau kebal dengan api baca ayat itu. Baca ayat itu. Tapi saya sudah pelepasan saya. Bahkan itu jadi pelet buat saya dulu. Itu dulu. Begitu. Haleluya. Oh, Tuhan. Itu bagaimana menurut Bapak tentang cerita Nabi Ibrahim yang dibakar itu sebelum kita kembali ke topik? Karena ini Jadi memang cerita itu tidak runut. Karena apa? Namanya juga ayat ngambil. Ayat ngambil curi. comot-comot ya, comot-comot. Comot-comot. Makanya nggak pernah runut. Kalau menurut Jadi- Bapak tentang pendeta Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah itu bagaimana Bapak? Karena ini kita akan belajar tentang Injil. Karena saya belajar Iya. bahwa lebih Muhammad itu lebih banyak mendapatkan cerita atau pemahaman tentang kitab baik itu Taurat maupun Injil itu dari Warokah bin Naufal, seorang pendeta apa istilahnya apa itu yang kaum Yudais itu ya, yang Iya, diikuti benar. sama, betul sekali ya. Ya benar. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan di surat 10 Yunus ayat 94. Iya. Wahai Muhammad,
kalau kamu meragukan apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada ahli kitab yang membaca kitab sebelum kamu. Yaitu maksudnya tanyakan ke Warokoh bin Naufal. Jadi semuanya itu petunjuk. Makanya dapat berarti petunjuk tidak dari 100% wahyu itu diterima dari malaikat Jibril. Dari Jibril, ya. Jibril itu Tidak baik 100%. orangnya. Ya. Tapi Jibril itu suka nyikap di Gua Hiro itu. Hati-hati kalau ketemu Jibril di Gua Hiro, disikap tuh. Luar biasa sekali. Ini KTP saya Kristen loh, bahaya loh kalau saya ya. Bahaya itu. Nanti ketemu Jibril bahaya, bisa disikap itu. Oke, mungkin nanti kita akan lebih banyak bahas masalah itu, Bapak. Cuma saya yang tadi yang kedua itu di dalam Alkitab, Injil yang katanya yang sudah dipalsukan, itu kan bahwa Maria itu punya suami namanya Yusuf. Sedangkan saya membaca dalam Quran bahwa Maryam itu tidak dicantumkan siapa suaminya. Bahkan yang bikin saya heran, yang bikin saya bertanya-tanya sampai sekarang, apakah Maryam itu sama dengan Maria yang kita percaya dalam Alkitab? Karena di sana Maryam adiknya Harun. Berarti itu kan saudaranya Musa. Kan jauh sekali itu silsilah keturunannya. Bagaimana menurut Bapak? Supaya saya juga bisa plong ya untuk menjelaskan kepada umat yang saya layani di pulau saya. Ya, jadi memang benar ada cerita ayat yang bunyinya seperti itu bahwa Maryam melahirkan Isa Al-Masih, katanya saudaranya Harun, anaknya Zakaria. Nah betul Begitu. sekali, itu memang dicatat sekali dalam Al-Quran. Anaknya Imron, Maryam itu anaknya Imron. Entah itu Imron orang Cirebon atau Imron orang Jakarta, saya tidak paham itu. Jangan bikin saya tertawa kayak gini, jadi nggak enak saya. Oh, Tuhan ampuni hamba-Mu sebab dia tahu apa yang dia katakan. Tertawalah bebas sebelum tertawa itu dilarang. Oke, Selama siap, tidak ada sepakat, larangan, ayo kita nguyuh, ayo kita ketawa. Jangan sampai kita dimarah sama Pak Yusuf ini dengan. Oke, bagaimana menurut Bapak dengan apa yang saya tanyakan tadi? Ya, sudah jelas karena Al-Quran ini tidak sinkron ya. Jadi ayatnya comot-comot sebagian ayat Alkitab karena memang di topik utamanya juga banyak binatang di Al-Quran itu. Al-Baqarah, sapi betina, Betul. lebah. Jadi Nabi yang ke-27 itu Nabi lebah karena mendapat wahyu. Ya, surat 15 ayat 68 di situ dikatakan Allah berfirman kepada lebah, wahai lebah, datangilah di pohon-pohon, di batu-batu, begitu. Jadi saya heran memang, lebah kan tidak bisa bicara, kok bisa terima wahyu? Masih lebih istimewa Nabi lebah daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad terima wahyu harus melalui Jibril. Sedangkan Nabi lebah langsung dia terima langsung wahyu. Jadi aneh di situ kalau Nabi Muhammad tuh yang didoakan. Tapi memang Nabi Muhammad itu maha tinggi. Allah aja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mendoakan ya, bersafaat ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Itu dia. Al-ajab. Allah aja bersolawat kepada Nabi. Jadi derajat Allah dengan Nabi itu lebih tinggi derajat Nabi Muhammad. Begitu. Makanya kalau ada yang melecehkan Nabi, lihat kejadian di Prancis. Itu melecehkan Nabi, dibinasakan. Kalau ada yang melecehkan Nabi, hati-hati. Tapi melecehkan Allah masih mending. Ini melecehkan Nabi, bahaya ini. Kalau yang melecehkan Nabi, makanya kita jangan melecehkan Nabi, beritakanlah kebenaran. Apa yang tertulis di Al-Quran kita ceritakan kepada publik. Kalau tidak ada yang tidak tertulis di Al-Quran, jangan kita sampaikan ke publik karena akan menjadi hoak dan mengada-ngada, jadi dusta. Apa yang tidak ada di Al-Quran
yaitu nama Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Lebih terhormat Nabi Lebah ada tertulis di Al-Quran nama Lebah, begitu. Iya, dalam Al-Quran Tidak ada juga, kalau kita bandingkan dengan nama Isa Al-Masih sama Muhammad, itu jauh sekali. Saya membaca Isa Al-Masih 75 nama. Iya, nama Muhammad itu hanya ada di dalam surat Muhammad saja kalau tidak salah itu ya. Hanya 25 nama saya baca dalam Al-Quran. Nama Muhammad itu cuma 4 kali disebut. Di satu surat Al-Imran, yang kedua surat Al-Ahzab, surat 33 Al-Ahzab, yang ketiga di surat Al-Fat, surat 48 Al-Fat, yang keempat surat Muhammad. Surat itu Muhammad. Pun satu ayat, dan itu yang sesuai dengan original teksnya. Kalau nama Muhammad yang lainnya dalam kurung doang, penafsiran tambahan ya. Penerjemah, iya benar. Penerjemah Al-Quran itu tafsiran mereka supaya pikiran orang itu kepada Muhammad itu. Padahal sebenarnya Muhammad itu banyak. Muhammad Imam Syafi'i saja Muhammad bin Idris. Betul. Makanya Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Yang ada salatullah salamullah ala toha Rasulullah. Toha Rasulullah itu bukan Muhammad. Begitu. Oke. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah itu bukan Rizik Syihab. Jadi harus sadar. Baru tahu ya, luar biasa. Dulu saya hanya bisa ngucapin saja berarti ya. Cuma saya tidak ngerti maknanya apa. Makanya saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di situ saya selubung itu disingkatkan, selubung itu diangkat. Dulu saya sangat benci sekali ketika saya mendengar saudara saya menceritakan tentang Muhammad, terus menghina Muhammad, itu kayak apa ya, di hati saya itu kayak membara sekali gitu loh. Ini saya harus bela, dan saya harus dulu pernah sampai bertengkar saya sama orang orang Hindu, karena waktu di sekolah dia sempat menghina Muhammad, dan saya bilang, itu nabi saya yang luar biasa, itu tidak ada manusia yang seperti Nabi Muhammad, seperti itu saya bilang, karena hanya dia yang dapat gelar Al-Amin. Betul ya Bapak ya? Katanya iya, kata dongeng, tapi kata Quran tidak ada Muhammad Al-Amin itu. Betul ya. Baru setelah saya membaca Injil, baru saya ngerti malah. Bahkan saya setelah membaca Alkitab, saya baru ngerti Al-Quran itu artinya apa gitu loh. Yang saya baca dulu, yang saya hafal dulu, astaga, ya ternyata di situ Tuhan singkatkan. Makanya saya tidak heran kalau hari ini banyak saudara kita yang Muslim, yang Islam, yang berkata Islam itu kenapa masih ngekeh gitu loh. Karena selubung itu belum diangkat dari hidup mereka, dari wajah mereka, dari mata mereka. Dan saya kemarin saya nonton di channel saudara kita yang Muslim. Saya waktu pas buka itu ternyata yang dibahas Pak Muhammad Kacci. Saya dengar situ, apa itu Muhammad Kacci itu, dia nggak ngerti tentang Al-Quran, dia nggak ngerti tentang Injil, dia nggak ngerti semua. Itu hanya, sedang, oh Tuhan, dia belum tahu nih kalau ketemu sama kita nih bisa kita telanjangin semua ini. Ya, saya yang selanjutnya Bapak bersyukur kepada mereka karena mereka sudah mempromosikan saya. Ya, karena saya itu sudah tahu Injil yang asli. Kalau mereka tahu Injil itu nama doang. Kalau saya sudah tahu Injil yang asli, sudah tahu Allah yang asli, sudah tahu Tuhan yang asli. Kalau mereka kan nama Allah cuma kata orang Arab. Tuhan mereka itu kata orang Arab. Injil yang asli juga dongeng kata orang Kristen. Tapi kalau saya sudah tahu Injil yang asli, Quran yang asli, dan Allah yang asli. Begitu. Jadi saya sudah tidak mungkin dapat dibohongin lagi oleh orang-orang para pembohong. Begitu. Saya paham Injil asli. Oke, Bapak. Injil asli itu tingginya Injil asli itu sekitar 176 cm itu tingginya. Kok saking banyaknya Injilnya. Gitu. Saking tingginya aja. Lebarnya aja sampai semeter lebih begitu. Itu Injil yang asli, lebarnya.
Nah, Injil yang asli itu kalau kehujanan nggak luntur, itu Injil yang asli. Kalau kepanasan nggak kering, itu Injil yang asli. Malah kepanasan malah banjir dia, malah basah. Kepanasan. Oh gitu ya? Itu Injil yang asli. Kalau Injil palsu dijemur kering, disiram air, rusak. Nah, itu Injil palsu. Injil asli itu dijemur tidak kering, terus disiram tidak rusak. Nah, itu Injil asli. Nah, itu adanya di saya sekarang. Saya punya Injil. Wah, besar itu ayat-ayatnya tuh. Itu Injil asli itu bukan Muhammad PC itu. Ya. Kalau Muhammad Kece ini Muhammad Injil asli itu kesaksian bukan Muhammad cerdas. PC. Muhammad kesaksian cerdas, itu Muhammad Kece namanya. Kesaksian cerdas. Oh, Bisa menyaksikan Muhammad Yesus kesaksian cerdas. Kristus. Oh. Kebenaran. Saya kira Injil yang asli itu ada kita ini, suratan Kristus yang hidup. Ya, makanya saya bilang tadi Muhammad Kece itu Injil yang asli. Ya, kamu adalah suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya. Jadi kata Pak Lopot, jadi Kece Cornelius, Kece Paulus dan Kece Yesus. Yesus Kece katanya. Kata Pak Lopot. Yesus Kece, keren. Oke, pertanyaan saya selanjutnya Bapak, yang tadi itu. Ini kan Injil, kita bicara tentang Injil. Tadi masalah Taurat, Zabur, dosa kita bicarakan lah, apa yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ini sekarang masalah Injil. Isa diangkat Allah naik ke surga, berarti kan tidak disalib. Sedangkan di dalam Al-Quran juga kita baca bahwa berbahagialah waktu aku dilahirkan, waktu aku wafat, waktu aku dibangkitkan, waktu aku naik ke surga, seperti itu. Ini dalam Al-Quran pun saya baca seperti itu, Bapak. Ya. Di sini dikatakan bahwa Isa itu tidak mati, tidak melewati salib, itu langsung diangkat. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apa yang Bapak bisa jelaskan dari ayat ini? Ya, kalau orang sudah tahu ayat itu seperti itu, kita bandingkan surat 19 Maryam ayat 33. Isa itu lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Betul. Terus surat An-Nisa ayat 157, Isa itu tidak mati, langsung diangkat. Nah, di sini Anda bisa menentukan, ternyata Al-Quran itu kontradiksi. Antara ayat surat 19 Maryam 33 dengan ayat An-Nisa ayat 157. Nah, di situ akan sadar kita. Kalau orang sadar pasti tahu, oh ternyata Al-Quran itu kontradiksi. Ketika ayat dengan ayat yang satu, dengan ayat yang lain ya, surat yang lain ya. Iya, berarti itu kontradiksi. Ya, saya bersyukur kalau Anda sudah bisa menemukan bahwa ayat Quran itu kontradiksi sebenarnya, tidak sejalan. Oke. Berarti itu Injil palsu. Itu bukan Injil tapi Al-Quran. Al-Quran surat 19 Maryam ayat 71 dan surat 4 An-Nisa ayat 157. Di situ kan berbeda. Jadi tidak ada sinkronisasi. Sementara di Al-Quran tidak ada perikopnya. Bagaimana kita menafsirkannya kemana? Begitu. Itulah sebabnya umat Islam lebih memilih hadis kitab karangan, karena hadis itu ada asbabun nuzulnya dan ada perawinya. Jadi lebih percaya kepada perawi. Mau bohong mau kagak, yang penting apa kata perawi. Begitu. Karena untuk menjelaskan Al-Quran mereka itu bingung. Ternyata kontradiksi ayatnya. Begitu. Oke. Ya, saya ngerti. Berarti itu yang saya tadi tanyakan ke Bapak, bahwa Injil yang mereka katakan asli itu yang seperti apa sih? Apakah, makanya tadi saya bilang, apakah itu yang disebut Injil tentang cerita Nabi Isa lahir dari perawan Maryam, terus sejak kecil sudah bisa bermujizat, menciptakan burung dari tanah liat, terus dihembusi napas langsung bisa terbang, ya, membangkitkan orang mati, terus mentahirkan orang kusta. Itu seperti itu kan sama semua sih saya lihat dalam Injil yang saya punya sekarang, yang saya pegang sekarang. Nah, itu Injil yang asli. Itu Injil yang asli itu yang bercerita seperti itu.
Berarti yang Isa fa innahu rahullah wa kalimatuhu itu Injil yang asli. Nah, itu Injil yang asli itu. Makanya sudah saya gambarkan tadi, Injil yang asli kalau disiram nggak hancur, dijemur nggak kering. Nah itu Injil yang asli. Namanya Yasin. Di Al-Qur'an surat 36 Yasin namanya. Yasin itu cuma iya dan sin, jadi Yesus disingkatnya. yang sering saya baca setiap malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim. Iya, itu Innaka namanya minal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizur rahim. Gitu ya? Nah, itu. Cuman orang jarang memahami ke situ, cuma baca aja Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa baca, nggak mengerti artinya, maknanya. Kebanyakan begitu, berikut kitabnya juga begitu. Makanya mereka ngarang-ngarang di dalam salib Kristen ada jin kafir. Ada jin kafir. Haleluya. Kan gitu. Padahal tidak ada di salib itu, takut jin itu sama salib. Yang ada jin itu di Al-Qur'an, surat 72 al-jin. Anjing. Astagfirullah. Aduh, Di masjid yang ada jin, yang banyak jin itu, hati-hati. Kebanyakan jin itu dari Yaman, hati-hati, dari Yaman katanya. Ada ustadz yang mengatakan Rasulullah ketika mau sembahyang datanglah sekelompok jin dari Yaman katanya. Itu ada videonya. Jin dari Yaman. Jadi jin dari Yaman datang ke Mekah, diislamkan oleh Nabi Muhammad. Begitu, maka Muhammad ada jin Islam, ada jin kafir ya. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19 bahwa Nabi Muhammad dikeruti jin-jin dari Yaman. Berarti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu larinya ke siapa? Siapa yang disebut raja jin? Bukan aladi wasis kul a'udzu birabbin nas itu yang maksudnya Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Yesus. Malikin nas, raja manusia. Siapa raja manusia? Yesus. Amin. Ilahi nas. Manusia ilahi siapa? Yesus. Kalau yang membisikkan di dalam hatinya tidak boleh percaya Yesus, itu dari jin yang berbentuk manusia. Itu maksudnya. Yang menghalang-halangi percaya Yesus Tuhan itu adalah jin yang dari dalam hati manusia. Begitu. Itu mungkin yang disebut sama yang tadi itu jin di salib itu ya. Iya, makanya banyak orang kalau sudah kesurupan jin, lihat aja demo berjilid-jilid, ya kan, melawan pemerintah, tidak mau sidang. Bukan pintu. Iya, saya heran juga dulu ya. Saya mohon maaf dulu, saya sering bilang Allahu Akbar, saya bakar gereja. Allahu Akbar. Itu kemasukan jin, dengan jinnya udah keluar kan? Astagfirullah, udah pelepasan. Makanya tidak ada dengan kekerasan sekarang, hanya dengan kasih. Iya. Karena Allah itu udah keluar, pasti jadi soleh, jadi anak soleh, jadi ahli sorga. Karena jin itu tidak mau tempatnya sorga, dia maunya di neraka. Makanya membawa jiwa sebanyak mungkin ke neraka. Karena jin itu tempatnya di neraka. Karena jin dan manusia yang pengikutnya tempatnya di neraka. Sebagaimana dikatakan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Bahwa jin dan manusia akan memenuhi neraka jahanam. Makanya jangan jadi pengikut jin sekarang, udah berhenti, stop. Kabarin saudara-saudara jangan jadi pengikut jin. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Puji Tuhan. Seru ini. Dulu ada teman saya waktu ngajar-ngajar orang Kristen ke Bali itu, ada teman saya Ustadz, dia berkata begini sama saya, Bapak. Loh, kamu hati-hati, karena kamu sudah murtad, darahmu halal. Wih, saya sempat takut juga sih. Darahmu halal itu kan, karena bagi mereka, kalau saya sudah keluar dari Islam itu kan, darah saya halal. Kepala saya ini, kalau bisa membunuh saya itu 72 bidadari yang mereka dapatkan. Kalau membunuh orang kafir itu sama seperti membunuh 40 orang Yahudi kalau tidak salah, betul Bapak ya. Pernah Bapak baca di dalam Al-Quran seperti itu ya. Dan itu yang membuat saya agak sedikit merasa terintimidasi Bapak.
Tapi saya terus bagikan kasih kepada dia, saya ceritakan tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya kepada dia, dan dulu dia sangat anti sekali bahwa dia tidak percaya kepada bahwa Isa itu adalah firman Allah dan roh Allah. Tapi ketika saya bagikan kasih Kristus, terus ketika dia mengata-ngatai saya macam-macam, saya tetap bagikan kasih bahwa Allah yang saya punya sekarang itu adalah Allah itu kasih gitu loh. Dan saya bersyukur tahun 2016 2017 dia langsung berkata Isa fa'innahum bahullah wa kalimatuh. Dia percaya bahwa Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Dan itu yang membuat saya bersyukur sampai hari ini. Dan saya percaya ketika dulu saya menyebut nama Tuhan itu dengan semangat, dengan gairah, dengan kemarahan, pokoknya sangat anu sekali. Tapi ketika saya balas dengan kasih, saya tunjukkan bahwa Allah yang saya punya sekarang itu adalah kasih. Ketika kamu ditempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Ketika kamu dicaci maki, ketika kamu dikhianati, dipinah, tetap kamu membalas dengan kasih. Itu yang saya tunjukkan. Dan dia percaya bahwa Isa itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia percaya bahwa Isa itu sesungguhnya rohnya Allah dan kalimatnya dan firmannya. Nah, itu yang jadi pengalaman yang luar biasa buat saya, Bapak. Oke. Dulu kalau masih menghalalkan darah orang lain, berarti kita ini masih kemasukan jin. Karena ayat yang membunuh itu adalah ayat jin, perintah jin. Betul sekali. Kalau anakmu murtad dari Islam, bunuhlah demi kasihmu anakmu. Bagaimana orang sudah murtad, pasti masuk neraka, mati masuk neraka, tidak ada pertobatan. Itu ayat yang keliru, itu ayat jin, jangan diterima. Makanya kalau mau undang dakwah itu seleksi dulu, jangan sembarangan. Ustadznya kemasukan jin apa tidak gitu. Hati-hati. Ya, dulu yang bikin saya jadi heran itu kalau membunuh orang kafir seperti saya yang pernah murtad itu sama seperti membunuh 40 orang Yahudi. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Nah, itulah kena doktrin hadis Arab. Itu doktrin jin itu. Doktrin jin itu yang nyuruh begitu. Makanya tidak akan aman Indonesia kalau menggunakan ilmu itu. Indonesia itu akan berantakan, akan rusak, kacau, saling bunuh-bunuhan kayak di mana di Israel sana, Palestina. Kalau memang sudah dipakai ilmu itu. Makanya ilmu itu jangan ada di Indonesia, harus dibuang itu ke laut itu. Harus dibuang ke laut Lombok itu, buang itu. Oh, iya, jangan. Gitu. nanti agak sedikit lain ini, kita buang ke laut mati aja, jangan buang ke laut Lombok, nanti tambah hidupnya di sana. Kalau laut mati kan langsung mati dia. Iya. Luar biasa sekali. Oke, ini yang terakhir yang saya mau tanyakan ini. Apakah ketika saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya sudah Islam, saya sudah menjadi muslim? Dan apa sih arti daripada asyhadu an la ilaha illallah? Apakah tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada ilah selain Allah? Itu tidak ada ilah selain Allah. Karena di bahasa Arab tidak ada Tuhan. Iya, di Quran itu tidak ada, di Quran itu tidak ada kata Tuhan. Jadi tidak ada ilah. Iya, yang ada Tuhan itu cuma di Indonesia, Tuhan Yesus. Oke. Gitu. Dan saya ingat waktu saya belajar di sejarah dulu, Bapak, bahwa sebelum Muhammad bin lahir kan ada banyak ilah yang disembah sama orang Quraisy. Ada 360 berhala yang katanya, mohon maaf ini mungkin karena Bapak sudah pernah ke Mekah, pernah haji. Apakah betul itu 360 itu berhala itu dijadikan satu di Mekah termasuk Hajar Aswad? Oh iya. Bapak dengar cerita seperti itu supaya menjadi satu, bahwa tidak la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan gitu ya? Iya. Kenapa bisa jadi tidak ada? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Jadi kata untuk meragukan supaya tidak sama dengan kita orang percaya untuk mentuhankan Yesus Kristus itu memiliki Tuhan yang hidup. Ya. Jadi itu penghalang supaya orang tidak mengenal Tuhan,
Maka Oh, mereka oke. punya dalil laisa kamisri sayun. Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi Allahnya nggak ada. Sampai saat ini tidak ada seorang ustadz pun yang bisa menjelaskan tentang Allah. Tapi kenapa Makanya kita setiap hari, setiap mau sholat itu kita wujud kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu. nah Seperti itu itu. dia. Kenapa? Itu kan percaya bahwa Allah itu Iya. wujud, ada wujud kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wa daniyat, seperti itu. Itu Bagaimana bisa menurut Bapak? diucapkan seperti itu memang lancar, tapi mengertinya kagak. Jadi kasihan umat Islam ini. Banyak yang Jangan- mengucapkan huruf Arab tidak Jangan terlalu mengerti. keras. Soalnya begini. Wujudullah sifatullah, wujud Nabi Rasulullah. Di situ tidak disebut Rasulullah siapa. Ternyata wujud Nabi Rasulullah itu Isa. Wujudullah sifatullah, wujud Nabi Rasulullah. Wujudnya Allah dan sifatnya Allah itu adanya pada wujud Nabi Isa Al-Masih. Rasulullah, tapi bukan Muhammad. Wujudnya Isa Al-Masih. Isyarahullah wa kalimatuhu itu ya. Nah, Luar itu biasa. yang pas. Kalau kepada Muhammad Oke, nggak luar pas. biasa. Ya. Makanya saudara-saudara kita masih cinta Islam, berpikirlah. Yang mendengar live streaming malam hari ini, silakan berpikir, karena pertobatan hanya ada di dunia, di akhirat sudah tidak bisa tobat lagi. Kalau sudah masuk neraka, dikunci pintu neraka, dibaut lagi nggak bisa keluar. Makanya kalau mau bertobat sekarang, ikut Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan dialog dua murtadin hebat. Dua murtadin mantan ustadz, mantan pendakwa sebelumnya ya. Mereka bukan orang-orang yang kece-kece gitu ya, kayak Ustadz Yahya Waloni gitu ya. Bukan, saudara. Ini bisa ditelusuri, bisa diobservasi latar belakangnya gitu ya. Ini orang-orang hebat dan sekarang melayani Tuhan. Apalagi yang satu lagi tadi itu melayani Tuhan menjadi pendeta. Dan Muhammad KC sekarang kita tahu sendiri, dia rela di penjara 10 tahun demi ya melayani Tuhan, kebenaran, mengajarkan ini loh sebenarnya juru selamat. Dia rela gitu ya. Dia mengulas semuanya. Dia berani sekali. Dan puji Tuhan, video ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi jejak digital dan menurut saya pantas untuk dibagikan, saudara. Kita juga berdoa untuk Muhammad KC biar semakin cepat lepas ya. Karena dituding 10 tahun penjara, divonis ya. Dan tapi saya percaya Tuhan punya rencana indah buat Pak MKC dan keluarga. Sebisa mungkin kita juga akan coba untuk hadir di sana ya, di lapas sana, melihat kondisi Muhammad KC. Nah, kembali lagi dengan video ini mereka bukan orang-orang yang berbicara tanpa isi, saudara. Gitu, berbicara tanpa pengetahuan atau berbicara tanpa iman. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengangkat keluar ataupun mengupas tuntas tentang beberapa perbedaan hakiki yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian yang baru tentang kebenaran. Bagaimana juga bahwa kekristenan adalah keyakinan, kepercayaan yang terlebih dahulu daripada Muslim. Kita tahu sendiri ya saudara, kalau kita lihat jejak rekam rentetannya ya, ataupun pada dari mana Islam gitu ya, duluan Kristen yang lahir gitu ya, ibaratnya seringkali
saya katakan bahwa tidak mungkin yang palsu mendahului yang asli. Di mana-mana yang asli yang akan mendahului. Kemudian ada KW-nya gitu ya. Ada palsunya, karena sesuatu yang palsu bisa diadakan jika sudah ada yang asli gitu ya. Karena itu teman-teman Gereja YouTube, melalui ulasan-ulasan yang sudah disampaikan dan perbandingan-perbandingan yang sudah diulas, kiranya teman-teman dapat mengambil satu keputusan yang dapat teman-teman pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suatu keimanan yang benar, yang sesuai dengan kitab suci, dan yang sesuai dengan firman Tuhan yang datang dari surga ya. Alkitab salah satunya, sehingga teman-teman di dalam beriman tidak hanya sekedar yang penting beriman gitu, yang penting beragama, tidak, gitu ya. Tetapi teman-teman mengerti siapa yang teman-teman Gereja YouTube imani, dan mengapa teman-teman mengimani, dan apa yang akan saudara-saudara teman-teman alami di kemudian hari ketika teman-teman bisa mengimani gitu ya. Satu hal, jika teman-teman mengimani Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan pernah menyesal, karena Tuhan Yesus menganugerahkan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya ataupun yang mengimani Dia. Nah, itu saudaraku, kalau saudara nonton video ini dari awal, saya minta nggak usah ribet-ribet, cukup katakan di kolom komentar, tuliskan Tuhan Yesus baik, atau Yesus maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu kolom komentar, saudara sudah ambil bagian dan saudara sudah menikmati isi dari konten ini. Dan ini sangat memberikan apresiasi buat kami sebagai konten kreator atau Kristuber di Gereja YouTube ini. Mungkin itu, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.